Ada, Bu. Mas Ardi? Ada, Bu. Mbak Latifah? Ada, Bu. Ada Mbak Kana? Ada, Bu. Ada Mbak Afila? Ada, Bu. Mbak Gisel? Ada, Bu. Ada Mas Stefanus Rizky? Ada, Bu. Oke, ada yang belum panggil? Ada yang belum Bu Novi panggil? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah semua ya. Oke, kalau begitu sebelum dimulai pembelajaran seperti biasa kita apa dulu Mbak Mas? Berdoa. Iya, berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Yuk. Ayo, Bu Novi beri nilai lebih. Mas Ardi mau, Mas Ardi? Ayo, Mas Ardi. Ayo, Mas Ardi, enggak apa-apa. Enggak usah malu. Semuanya pernah toh? Ada yang belum ya? Belum pernah. Belum pernah lah. Mbak Kana? Mbak Kana belum pernah ya? Ya, Mbak Kana ya. Ada temannya. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Nanti Bu Novi beri nilai lebih. Ini Mbak Kana. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Kana. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Mas? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema berapa Mbak Mas? Tema berapa kita belajarnya hari ini? 3. Iya, tema 3 itu tentang apa? Tentang apa ya? Benda-benda di sekitar kita. Ya, benda-benda di sekitar kita. Oke, betul. Ya, Bunda share screen dulu ya. Share screen dulu. Sudah kelihatan belum Mbak Mas? Sudah, Bu. Ya. Oke, sudah kelihatan. Ada yang belum kelihatan? Slide-nya? Sudah semua? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Di tema 3 kita akan belajar tentang benda di sekitar kita. Nah, benda di sekitar kita itu ada banyak ya Mbak Mas ya. Di rumah kita saja ada puluhan, ribuan, ratusan bahkan ya. Yang ada di sekitar kita. Nah, kita ulangi lagi di pembelajaran yang kemarin. Sebentar. Nah, yang kemarin ini Mbak Mas, coba diingat lah. Benda terbagi atas dua jenis, yaitu benda hidup dan benda apa? Mati. Nah, benda mati. Betul. Kalau benda hidup, itu contohnya apa saja Mbak Mas? Manusia, hewan, tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang hidup itu yang artinya memiliki ciri-ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup masih kita ingat lagi yang di tema 1. Ciri-cirinya apa ya? Bernafas, berkembang biak. Iya, berkembang biak. Terus? Gerak. Bergerak. Betul. Terus apa lagi? Makan. Makan. Iya. Terus? Tapi rangsang. Menanggapi rangsang. Betul. Nah, kalau tidak ada semua itu berarti dia adalah benda mati. Nah, contohnya benda mati itu apa saja ya Mbak Mas ya? Batu. Baca Batu, buku.
Ya, tas, buku. Banyak sekali ya yang ada di rumah kita. Alat rumah tangga. Nah, itu ada apa saja, Mbak Mas? Yang ada di rumah kita ya. Ada sendok, garpu, jendela, almari, iya baju, dan lain-lain ya. Banyak yang ada di rumah kita. Ada juga alat sekolah yang biasa kita pakai. Ada buku, pensil, penggaris, penghapus, dan sebagainya. Batu dan tanah juga termasuk. Dan alat-alat lain yang mati ya, benda mati lainnya yang ada di rumah, bisa yang ada di luar rumah juga banyak. Oke, nah itu tadi benda yang jenis-jenis benda. Jenis benda itu ada dua, yaitu benda hidup dan juga benda mati. Nah, sifat fisik dari benda itu ada tiga, Mbak Mas. Selain ukuran, apa saja ya? Bentuk dan warna. Nah, bentuk dan warna. Kalau dari ukuran, yang kita bisa hitung atau yang bisa kita lihat dari bendanya, yang bisa kita kelompokkan menurut ukuran itu apa saja, Mbak Mas? Benda apa? Benda apa? Benda yang ukurannya apa? Besar. Besar. Betul. Ukurannya Kecil. besar. Ukurannya kecil. Ukurannya tinggi. Ukurannya pendek. Itu termasuk ya. Ukuran. Itu bisa ini ya, yang tinggi sama yang pendek belum ditulis, ditambahin sendiri tidak apa-apa ya. Itu juga termasuk ukuran. Oke, kalau dari bentuk-bentuk benda itu bisa bermacam-macam ya. Di antaranya apa saja, Mas? Bentuknya? Lingkaran. Lingkaran, segitiga, kota atau persegi ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Persegi panjang. Persegi panjang. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi tidak? Trapesium, itu ada ya. Trapesium, ada bintang juga. Bentuk-bentuk bintang ada. Bentuknya saja ya. Maaf, terlambat. Ya, tidak apa-apa, Mbak Alifa ya. Iya. Itu juga terlambat. Oh ya, tidak apa-apa, Mas Diksio, Mbak Alifa. Oke, dibuka bukunya ya, Mas Diksio, Mbak Alifa. Kita masih mengingat lagi materi yang kemarin. Oke, kita ulangi lagi ya. Selain ukuran dan bentuk, juga ada warna. Nah, benda itu bisa kita kelompokkan menurut warnanya. Warnanya apa saja contohnya, Mbak Mas? Biru. Merah, Kuning. Oranye. Ya, banyak sekali ya. Mijiku hibiniu, warna-warna pelangi. Yang warnanya pelangi juga ada ya. Yang warna kombinasi juga ada. Tidak hanya merah, kuning, hijau saja. Semuanya juga ada yang apa namanya warnanya 3, warnanya 4, warnanya 5. Banyak sekali ya. Oke, nah itu merupakan sifat fisik dari benda. Di antaranya itu ada ukuran, bentuk, dan juga warna. Nah, benda itu juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri benda yaitu mempunyai apa ini, Mbak Mas? Masa. Masa, mempunyai masa. Masa itu apa ya? Berat. Berat, iya. Masa adalah berat benda. Jadi benda itu memiliki berat atau memiliki massa sendiri-sendiri. Beratnya mungkin ada yang tidak sampai 1 kilo, tapi mungkin cuma beberapa ons gitu. Tapi semua benda itu memiliki massa atau memiliki berat. Oke. Dan juga dapat diukur. Kalau mempunyai massa atau mempunyai berat, itu dia dapat diukur. Diukur dengan menggunakan apa biasanya, Mbak Mas? Timbangan. Timbangan, ya. Diukur dan ditimbang menggunakan timbangan. Penggaris juga bisa mengukur panjangnya ya, Mbak Alfa ya. Bisa. Oke, nah selain mempunyai massa, ciri benda itu juga menempati ruang. Nah, kemarin kita sudah melakukan percobaan ya, Mbak Mas ya. Melakukan percobaan dengan mencelupkan benda. Kemana? Air.
ya, ke air ya dalam sebuah gelas. Nah, itu merupakan apa? Benda itu mempunyai ruang ya, menempati ruang. Kalau kita masukkan benda ke suatu benda lain, nah benda itu akan menempati ruang atau masuk ke dalamnya seperti itu ya. Contohnya yang kita lakukan kemarin ya, di sini batu bata yang dimasukkan ke air. Nah, kemarin kita sudah memasukkan benda juga ke air. Nah, itu contohnya ya, Mbak Mas ya. Itu contohnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, benda di sekitar kita itu banyak sekali ya, Mbak Mas ya. Nah, benda-benda kita itu terbuat dari apa saja ya? Pada cair. Pada cair dan gas itu wujudnya. Kalau ini misalnya Bu Novi punya apa ya? Kayu, plastik. Oh, plastik ya. Kayu plastik. Oke. Nah, ini Karet. gelas. Itu gelas dari apa? Logam. Iya, loh. Plastik. Plastik ya. Plastik. Oke. Ya, dan sebagainya. Ada yang terbuat dari kertas misalnya. Yang terbuat dari kertas contohnya apa, Mbak Mas? Buku. Buku. Ya. Apalagi? Uang ya. Uang juga iya ya. Oke. Nah, selain itu juga ada kayu. Nah, kayu itu bendanya apa? Meja, kursi. Kursi. Oh, terus Jendela. jendela, ya, pintu, apa lagi? Iya, pintu. Terus apalagi banyak ya, Almari. ya, dan juga bahan-bahan bangunan rumah kita itu sebagian itu terbuat dari kayu. Apanya? Atapnya ya Mbak Mas ya. Di atapnya itu ada kayunya yang untuk meletakkan genteng. Nah, di atas Bu Novi juga ada. Nah, itu dari kayu ya Mbak Mas ya. Dari kayu. Oke. Tiang juga bisa dari kayu. Nah, sekarang juga ada yang dari membuatnya itu dari logam, Mbak Mas. Ya. Oke, kita lanjutkan ke kaca. Kalau kaca, itu contoh bendanya apa ya, Mbak Mas ya? Gelas. Wah, akuarium, ya betul. Terus apa lagi? Cermin. Jendela kaca. Dinding kaca. Terus apa lagi? Jendela kaca. Ya. Terus yang Bu Novi pakai? Dari Kaca. kaca, ya ini dari kaca juga ya Mbak Mas ya. Artinya kalau kaca itu bisa tembus pandang ya, bisa tembus pandang, bisa untuk melihat. Oke, nah ada lagi juga yang terbuat dari logam. Benda yang terbuat dari logam contohnya apa Mbak Mas? Uang koin. Uang koin ya. Terus apa lagi? Panci. Panci ya betul. Terus Wajan. Jan apa? Pisau, Telepon. Sendok. sendok. Terus apa lagi? Garpu. Garpu. Apa lagi? Kompor. Kompor ya, kompor juga ada ya. Terbuat dari logam. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selain ada kertas, kayu, kaca, logam, ada juga karet. Nah, benda yang terbuat dari karet, contohnya apa Mas, yang ada di sekitar kita? Sendal. Ban. 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 Terus apa lagi? Penghapus. Penghapus. Iya, betul. Apa lagi? Karet kuncir. Karet kuncir, oh iya, karet kuncir ya. Ada yang terbuat dari karet ya. Terus ada lagi, Penutup kabel. ya kabel ya, yang apa namanya luaran kabelnya itu ya, Mas Gigsio. Apa lagi? Ada lagi? Bal bekel. Bekel ya, betul. Gula bekel juga terbuat dari karet ya, bisa memantul. Apa lagi? Sepatu boot. Sepatu boot, ya sepatu boot terbuat dari karet. Nah, sepatu juga bawahnya ada yang terbuat dari karet ya Mbak Mas ya. Gelang Salah air. sepatu.
Ya, selang air itu juga terbuat dari karet. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ada juga benda yang terbuat dari plastik. Nah, benda yang terbuat dari di antaranya apa, Mbak Mas? Plastik kresek. Kursi. Ya, kursi. Kayu. Apalagi? Apalagi? Botol minum. Botol minum. Terus apa lagi? Piring. Ember. Ember. Gelas. Gelas. Oh, Apalagi? keranjang. Keranjang. Terus Tudung apa? saji. Tudung saji. Ya, almari juga ada ya. Wah, benda yang terbuat dari plastik banyak sekali pasti yang ada di sekitar kita ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke sifat dan kegunaannya. Nah, mulai dari kertas ya, Mbak Mas ya. Kertas itu mempunyai sifat dan kegunaannya masing-masing. Setiap benda yang ada di sekitar kita itu pasti memiliki sifat dan memiliki kegunaan masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan ke kertas. Nah, contoh yang pertama, sifat kertas itu adalah mudah terbakar. Iya tidak, Mbak Mas? Iya. Mudah sekali ya, Mbak Mas. Kalau kita letakkan api langsung cepat sekali terbakarnya. Nah, maka dari itu sifat kertas adalah mudah terbakar. Nah, selain itu, Suaranya lagi, macet-macet. ada yang tahu lagi? Bagaimana, Mbak? Oh, mudah Mudah sobek. robek. Mudah sobek, betul. Nah, ada Tidak lagi. tahan air. Tidak tahan air atau mudah menyerap air. Ketika dia menyerap air itu mudah sobek ya. Terus selain itu dapat dilipat ke segala arah kertas itu. Dapat dirobek atau dapat dipotong. Kalau mau dipotong dengan rapi harus menggunakan gunting atau cutter. Apalagi ya? Ada yang tahu? Selain mudah terbakar, tidak tahan air, bisa dilipat, bisa robek, dan Tidak mencemari lingkungan. tidak mencemari lingkungan. Tapi kertas itu terbuat dari bahan apa ya, Mbak Mas? Kayu. Dari kayu. Nah, kayu diolah dulu menjadi apa namanya? Jadi Bubur kertas. bubur kayu. Menjadi bubur kertas ya, bubur kayu. Iya, bubur kertas. Bubur kertas nama lainnya apa, Mbak Mas? Pul. Pulp, ya, pulp itu. Iya, nah setelah menjadi pulp itu bisa kita olah menjadi kertas. Nah, maka dari itu kita tidak boleh boros kertas karena kertas itu terbuat dari apa tadi, Mbak Mas? Kayu. Dari kayu. Dari kayu. Nah, kayu itu perlu waktu untuk bisa tumbuh ya, Mbak Mas ya. Kalau 1 tahun itu mungkin baru baru kecil ya, masih kecil ya. Baru apa namanya kalau mau besar itu butuh beberapa belas tahun mungkin kalau mau jadi pohon yang bisa ditebang. Nah, kita juga harus hemat kertas, tapi bukan berarti terus kalau nulisannya kecil-kecil aku mau hemat kertas itu tidak ya. Bukan begitu maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kertas itu mempunyai sifat ini tadi ya, Mbak Mas ya. Nah, kegunaan dari kertas itu biasanya untuk membuat apa ya, Mbak Mas? Kegunaannya kertas? Untuk menulis. Ya, untuk menulis. Oh, ini juga kurang satu ini. Dapat direkatkan dengan lem tadi ya. Oke, nah, jadi kertas itu bisa untuk menulis. Nah, kertasnya itu bisa berbagai jenis. Kertas itu bisa dibuat berbagai jenis, Bang. Di antaranya kertas HVS. Tahu kertas HVS? Tahu. Yang putih ya. Yang putih yang biasanya digunakan untuk menulis tabel tugas. Nah, tabel tugas kita itu terbuat dari kertas HVS lalu di print di situ. Nah, kertas folio juga ada, yang folio bergaris itu yang ada garisnya. Selain itu kertas buffalo itu yang agak tebal, biasanya digunakan untuk cover. Nah, kertas asturo juga tahu. Kertas asturo yang warna-warni itu ya, Mbak Mas ya.
dan juga ada kertas karton. Nah, jadi kertas itu bisa dimanfaatkan selain untuk menulis, itu juga bisa kita gunakan untuk ini ya Mbak Mas ya. Kertas HVS, kertas folio, kertas baflo, kertas asur, dan kertas karton, dan lain-lain. Masih banyak lagi macamnya. Nah, selain itu juga bisa dibuat, apa ini? Buku. Dibuat buku. Jadi, dicetak di atas kertasnya untuk dibuat buku. Seperti buku paket kita yang ada tulisannya, ada gambarnya ya Mbak Mas ya. Nah, selain itu juga tisu. Nah, tisu itu terbuat dari kertas, tapi tidak semua terbuat dari kertas. Ada yang terbuat dari kertas daur ulang, Mbak Mas. Itu biasanya yang tisunya agak apa namanya? Agak keras, itu tisu makan atau tisu toilet. Itu biasanya ada yang dari kertas itu. Contohnya seperti itu. Penggunaan kertas selain untuk menulis bisa digunakan untuk ini ya, Mbak Mas ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Kita lihat. Ini ternyata belum. Oke, sifat kayu. Nah, kayu itu mempunyai sifat dan juga kegunaan masing-masing. Nah, ini sudah muncul dua ya, Mbak Mas ya. Sudah muncul dua. Sifat dari kayu itu keras dan kuat. Nah, sehingga biasanya kita kita pakai untuk membuat apa ini? Bahan bangunan. Juga rumah tangga. Nah, karena apa? Karena kayu itu mempunyai sifat yang keras dan kuat. Artinya dia bisa kuat dengan goncangan, tapi asal tidak lapuk ya, Mbak Mas ya. Asal tidak lapuk. Dan kuat juga, kuat sampai bertahun-tahun atau bisa berpuluh-puluh tahun. Oke, nah selain itu juga nomor 2, ini mudah apa ini? Dibentuk. Mudah dibentuk. Artinya kayu itu bisa kita buat menjadi bermacam-macam bentuk. Di antaranya kita buat ini Mbak Mas, sebagai perabotan rumah tangga. Almari, meja, kursi, dan sebagainya itu harus kita bentuk dulu. Nggak bisa dari kayu gelondongan ya Mbak Mas ya. Harus kita bentuk dulu menjadi sebuah lemari, meja, dan kursi, dan lain-lain. Oke. Nah, selain itu sifat kayu adalah apa ini? Mudah terbakar. Mudah terbakar. Maka dari itu bisa kita gunakan untuk apa ini? Bahan bakar. Bisa kita gunakan untuk bahan bakar. Untuk bahan bakar biasanya kalau orang zaman dulu sebelum ada kompor itu pasti menggunakan kayu bakar ya Mbak Mas untuk memasak. Seperti itu. Nah, ada juga ini. Nomor 4. Apa ini? Tidak tahan terhadap air karena mudah lapuk. Ya, tidak tahan terhadap air karena mudah lapuk. Semakin lama terkena air, itu kayu akan mudah lapuk, Mbak Mas. Nah, maka kayu ini tidak digunakan sebagai bahan yang apa namanya? Yang ada di luar yang kena hujan terus-menerus misalnya. Nah, seperti kalau di apa namanya? Di luar apa ya? Nah, kalau kursi yang ada di luar, kursi dari kayu yang ada di luar rumah, yang tidak ada di teras, misalnya dikenai hujan terus-menerus, nah, dia akan mudah sekali lapuk, Mbak Mas. Karena apa? Karena terkena air. Karena kayu tidak tahan terhadap air. Nah, satu lagi adalah ini. Tidak dapat menghantarkan listrik atau panas. Karena apa? Kalau dialiri listrik itu tidak dapat apa namanya, tidak dapat nyetrum ya, nggak bisa nyetrum kita. Nah, selain itu juga tidak bisa menghantarkan panas karena ini, karena apa ini Mbak Mas? Mudah terbakar. Iya, karena mudah terbakar. Nah, karena si kayu ini tidak bisa menghantarkan listrik dan tidak mudah
menghantarkan panas, biasanya kita gunakan sebagai ini Mbak Mas, pegangan alat masak karena tidak panas waktu kita pegang. Biasanya ada di wajan ya, di pinggir-pinggirnya itu. Kok tulisannya panci ya ini ya? Panci. Salah ketik ini. Panci dan teflon. Di panci itu biasanya juga ada yang ada di atas itu ya. Gagang teflon itu ada yang dari kayu, ada juga yang sekarang itu dari plastik. Kalau dulu ada yang dari kayu. Nah, seperti itu. Ada yang mau bertanya untuk kayu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang tentang kaca. Sifat dari kaca. Yang pertama adalah keras dan kuat, namun dapat pecah apabila dipukul. Kaca itu kuat, Mbak Mas. Tapi bisa pecah kalau dipukul atau dijatuhkan ya, Mbak Mas ya. Contoh dari kaca, contoh perabotan dari kaca. Piring. Piring. Kacamata. Mata, iya ya. Teko dan lain-lain. Ini juga untuk membuat kaca jendela. Nah, ini semua keras dan kuat, bisa kita pakai terus-menerus ya. Tapi juga mudah pecah apabila kita pukul atau kita jatuhkan. Maka itu harus hati-hati. Nah, selain itu sifat kaca nomor 2 mudah dibentuk jika dipanaskan. Nah, sebelum jadi sebuah piring atau gelas atau teko, kaca itu terbuat dari ini Mbak Mas, dari abu apa ya namanya, abu kaca, dari abu kaca atau dari apa ya namanya, apa ya tadi ya, ini dari pasir silika atau soda abu. Jadi bentuknya itu tidak keras Mbak Mas. Jadi bentuknya itu seperti bubuk-bubuk seperti itu. Nah, sebelum dibuat jadi piring dan gelas itu harus dipanaskan dulu supaya mudah dibentuk menjadi piring dan gelas dan juga teko dan lain sebagainya. Nah, selain itu sifat kaca apa ini? Tembus pandang. Tembus pandang. Iya, artinya itu apa namanya, bisa melihat ya. Kita bisa melihat yang lain. Tembus pandang. Tembus pandang. Tembus pandang. Gelas. Tembus pandang. Tidak ada warnanya. Tapi ada juga yang berwarna, Mbak Mas. Ada yang warnanya biru, ada yang berwarna hijau. Kalau piring ya. Ada juga yang berwarna coklat, tapi juga tembus pandang. Oke, nah selain itu, kaca tidak apa Mbak Mas ini? Tidak menyerap air. Tidak menyerap air, makanya kita gunakan sebagai gelas ya, untuk wadah minum, untuk wadah makan. Kalau misalnya menyerap air, mau kita minum baru kita tuangkan, wis menyerap, kita nggak bisa minum lagi. Kalau misalnya kaca menyerap air ya. Oke, jadi kaca tidak bisa menyerap air, maka dari itu kita biasa gunakan untuk perabotan rumah tangga. Nah, selain itu, kaca juga tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lanjutkan lagi tentang logam. Sifat dari logam. Apa ini? Kertas, Keras. tidak lentur. Iya, keras ya ini, bukan kertas. Keras, kuat, namun tidak lentur. Tidak lentur, tidak dapat bengkok ya, Mbak Mas ya. Contohnya apa? Yang keras, kuat, namun tidak dapat bengkok. Panci. Iya. Wajan. Wajan, teflon. Iya, apalagi? Uang koin. Koin. Uang koin.
sendok, garpu, dan lain-lain. Nah, juga tidak mudah terbakar, maka kita gunakan sebagai alat-alat untuk memasak. Di antaranya apa tadi? Wajan, panci, teflon, dan lain-lain. Nah, mengapa kita gunakan untuk memasak? Karena ketika dipanaskan, sifat logam itu tidak mudah terbakar, tapi dapat menghantarkan panas dengan baik, ya Mbak Mas ya. Dan mudah menghantarkan listrik dengan baik. Jadi ketika kita panaskan itu panasnya itu akan merata. Misalnya di wajan ya, akan merata. Jadi kita bisa gunakan untuk memasak, untuk menggoreng. Panasnya bisa rata. Nah, juga sifat logam adalah tidak menyerap air. Ya, tidak menyerap air. Maka kita juga sering menggunakan bahan yang terbuat dari logam untuk memanaskan air. Contohnya apa sih? Untuk memanaskan air, kita gunakan apa? Ceret. Ceret, ya. Kita gunakan ceret. Karena tidak menyerap air. Tapi kalau sudah menguap, sudah lama sekali panasnya, itu juga bisa habis ya airnya ya, kalau menguap. Nah, selain itu juga bisa menjadi penghantar listrik yang baik logam itu. Maka juga dapat digunakan atau biasanya digunakan untuk membuat ini kabel Mbak Mas, tapi kabel yang di dalam. Kalau kabel yang di luar itu biasanya gunakan plastik tadi ya, karet. Suaranya putus-putus. Suaranya putus Mbak Mas. Iya. Iya. Putus-putus. Halo. Putus-putus. Tidak, Bu. Tidak ada. Oh, oke. Mungkin tadi sinyalnya ya. Oke, kita lanjutkan ke kegunaan logam. Biasanya untuk bahan bangunan dan jembatan. Ada yang pernah lewat jembatan gantung? Yang ada besi-besinya. Saya, Bu. Ada besi-besinya ya. Ada bentuk-bentuk besinya. Nah, itu jembatan gantung dibuat dengan logam. Nah, selain itu, selain untuk menggunakan bahan bangunan, selain digunakan untuk bahan bangunan dan juga jembatan, kegunaan logam itu juga untuk perabotan rumah tangga. Di antaranya tadi ya Mbak Mas ya, wajan, ceret, panci, apa lagi? Sendok. Sendok. Iya, sepatu, sekop, iya, sekop ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Garpu. Garpu, iya. Piring. Sendok, Gelas. piring dari logam, dan gelas dari logam. Ada tidak ya? Yang zaman dulu ada ya. Yang zaman dulu banget itu ada. Tapi dari seng, kalau tidak salah dulu, zaman dulu. Kalau sekarang kebanyakan dari keramik, dari kaca ya Mbak Mas ya. Dari kaca yang tembus pandang. Kalau yang tidak tembus pandang itu dari keramik ya Mbak Mas ya. Yang biasanya putih, yang piring yang biasanya kita gunakan untuk makan. Itu juga ada yang dari keramik. Oke, selain itu juga ada peralatan dapur. Peralatan dapur sama dengan peralatan perabotan rumah tangga ya, bersama ya. Nah, perabotan rumah tangga itu sama dengan peralatan dapur. Nulisnya tidak dipisah. Oke, lalu juga gunakan sebagai hiasan logam itu. Hiasan bisa digunakan untuk cincin, kalung, gelang, dan sebagainya ya. Tapi lebih umumnya itu yang digunakan untuk perhiasan adalah emas, bukan logam. Hanya yang perhiasan imitasi itu Mbak Mas. Yang biasa digunakan untuk mainan. Nah, itu dari logam. Oke, ada yang mau bertanya tentang logam? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kita ya, Mbak Mas. Kita lanjutkan lagi.
Sebentar. Nah, karet. Sifat karet. Oke, sifat karet ada yang tahu? Sifat dari karet lentur. Lentur. Iya, lentur, kuat. Biasanya lentur dan kuat. Lentur. Sehingga kita gunakan untuk Tidak tahan apa? tahan. Tidak tahan, mudah terbakar, tidak tahan panas, mudah terbakar, mudah sekali terbakar. Apalagi? Apalagi selain Tahan kuat, air. tahan air atau tidak dapat menyerap air ya, tidak terus air. Terus apa lagi? Dapat menghantarkan listrik atau tidak ya karet itu? Tidak. Tidak, karena mudah terbakar ya Mbak Mas ya. Tidak dapat menghantarkan listrik karena mudah terbakar. Bahan apapun yang mudah terbakar itu dia adalah isolator ya, atau tidak dapat menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, kalau kegunaan karet itu biasanya digunakan untuk apa tadi? Kita ulangi lagi. Untuk membuat apa ini? Penghapus. Ya, penghapus ban. Iya, Balon. balon. Terus juga ada sepatu boots ya yang dari karet semuanya. Ada lagi? Iya. Buat bagi keluar kabel, bagian dalam kabel itu terbuat dari logam ya. Biasanya serat-serat yang kecil-kecil itu yang dari logam, dari tembaga. Nah, bagian luarnya itu kita gunakan karet yang tidak dapat menghantarkan listrik, Mbak Mas. Kalau dapat menghantarkan listrik semua, kalau kita pasang listrik itu pasti nyetrum. Maka kita harus gunakan ini benda yang tidak dapat mengalirkan listrik atau yang isolator sehingga tidak dapat tidak dapat nyetrum ya saat kita gunakan itu. Nah, selain itu juga untuk bahan dasar yang berfungsi untuk melindungi atau meredam benturan. Ini contohnya adalah yang untuk atlet itu, Mbak Mas. Untuk atlet-atlet olahraga, misalnya olahraga bela diri, biasanya menggunakan benda yang untuk melindungi itu yang dari karet, Mbak Mas. Juga atlet tinju, ada yang tahu? Atlet tinju itu biasanya menggunakan pelindung gigi yang dari karet juga. Nah, itu contohnya kegunaan karet. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Itu ditulis enggak, Bu? Tidak usah, nanti saja. Nanti Ya, Bu Bu. Novi kirim di grup ya. Nanti Bu Novi kirim di grup. Nanti kalau mau ditulis bisa. Mau ditulis sekarang ya boleh. Tapi Bu Novi jelaskan saja ya. Jelaskan dulu, nanti nulisnya terakhir saja. Nanti Bu Novi kirim di grup ini ya. Ya, Kirim di Bu. grup. Kalau mau ditulis boleh. Boleh banget. Oke, kita lanjut lagi. Kok langsung 3 dan 4? Oke, plastik. Sifat plastik itu diantaranya ini sudah kelihatan ya Mbak Mas ya. Tidak tembus dan tidak menyerap air. Sehingga kita biasanya gunakan untuk apa Mbak Mas kalau kita jajan itu? Botol minum. Ya, untuk minum ya. Untuk apa namanya kalau kita beli minuman itu biasanya dibungkus menggunakan plastik ya. Karena dia tidak menyerap air, tidak tembus, dapat diisi air. Kecuali kalau bolong. Kecuali kalau bolong ya. Kalau bolong. Nah, juga tidak dapat menghantarkan listrik. Karena mudah, apa Mbak Mas, plastik itu? Terbakar. Iya, mudah terbakar. Iya, dan juga sifat dari plastik adalah apa ini? Ringan, lentur, dan mudah dibentuk. Ya, ringan, lentur, dan juga mudah dibentuk. Nah, kemarin kita juga sudah membuat prakarya dari bahan apa ini, Mbak Mas? Plastik. Botol dari plastik. Iya, ada banyak yang membuat berbagai macam bentuk ya kemarin ya dari plastik. Nah, itu bisa apa namanya bisa dikumpulkan besok kalau mengambil tugas yang baru saja ya Mbak Mas ya.
Oke, kita lanjutkan di kegunaan plastik. Nah, kegunaan plastik tadi selain untuk membungkus minuman, untuk apa lagi ya? Biasanya plastik itu bahan dari plastik. Perabotan rumah tangga. Perabotan rumah tangga, ya, kantong plastik, perabotan rumah tangga, apalagi? Tung saji. Tepung saji, ya, itu peralatan dapur, peralatan rumah tangga ya, perabotan rumah tangga. Ada juga centong nasi, itu ada yang terbuat dari plastik ya, Mbak Mas ya. Terus ada juga ini tutup gelas dari plastik. Ada juga Pot. sendok garpu dari apa Mas Nio? Pot. Pot ya, pot bunga dari plastik. Apalagi yang dari plastik? Mainan ya, mainan anak-anak. Mainan kita biasanya menggunakan plastik ya sebagai bahan utamanya. Tapi ada juga yang dari kain, misalnya boneka. Tapi kebanyakan itu dari plastik ya mainannya. Karena apa? Karena ini ringan dan juga lengkap dan mudah dibentuk. Itu makanya sering digunakan untuk apa namanya? Untuk mainan anak-anak, untuk pembuatan mainan anak-anak. Oke, ada yang bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, Tidak, lanjut Bu. lagi. Musyawarah. Kita ulangi lagi saja ya, Mbak Mas ya. Yang di ulangan kita kemarin. Nah, kalau musyawarah itu bertujuan untuk menghasilkan apa ya, Mbak Mas? Kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama atau keputusan bersama. Jadi kalau kita misalnya berbeda pendapat, itu kita bisa bermusyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama. Seperti kemarin ya, untuk apa namanya? Untuk jadwal Google Meet ini. Nah, ada yang mengusulkan pagi, ada yang mengusulkan siang, ada yang mengusulkan tetap pada jamnya. Nah, kita gunakan musyawarah. Kalau musyawarahnya tadi karena kita tidak bisa bertemu, kita gunakan Google Form ya untuk memudahkan. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ketika bermusyawarah, itu semua orang berhak untuk apa, Mbak Mas? Untuk Menyampaikan apa? pendapat. Iya, kita berhak menyampaikan pendapat. Semuanya itu mempunyai hak yang sama. Tidak hanya satu atau dua orang saja yang berhak berpendapat, tapi semua orang itu berhak berpendapat ya, mengutarakan pendapatnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ketika hendak menyampaikan pendapat, sikap yang sebaiknya kita lakukan adalah kalau mau menyampaikan pendapat misalnya di kelas, sikap yang baik yang kita lakukan itu apa dulu? Mengangkat apa dulu? Tangan. Ya, mengangkat tangan terlebih dahulu, baru berpendapat dengan sopan. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selain itu, manfaat musyawarah diantaranya untuk apa, Mbak Mas, biasanya? Manfaatnya banyak ya. Manfaatnya untuk apa sih? Menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan, iya. Mencegah permusuhan. Oke. Mempererat persatuan dan juga mendapatkan keputusan yang terbaik. Kalau kita berbeda-beda pendapat pada awalnya, setelah kita bermusyawarah, nanti kita mendapatkan keputusan yang terbaik yang semuanya disetujui oleh semua anggota ya, dan dilakukan oleh semua anggota. Tidak hanya ketua saja, tidak hanya anggota ini saja, tapi semua orang yang terlibat dalam musyawarah tersebut ya, Mbak Mas ya. Semuanya. Jadi tidak hanya satu dua orang, tapi semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi ke matematika. Nah, tentang satuan panjang, adakah yang sudah hafal lagunya? Adakah yang sudah hafal lagunya? Satuan panjang? Yang kemarin? Ada yang sudah hafal?
Diam semua. Berarti belum ya. Ini nadanya sesuai dengan lagu naik-naik ke puncak gunung. Ada yang sudah hafal lagu naik-naik ke puncak gunung? Pasti semua sudah hafal ya. Naik-naik ke puncak gunung. Sudah? Oke, sudah hafal ya. Ini lagunya juga sama, Mbak Mas. Seperti lagu naik-naik ke puncak gunung. Lagunya seperti ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu nama satuan panjang. Itu nama satuan panjang. Mari kita hafalkan. Nah, seperti itu. Besok dihafalkan ya, Mbak Mas ya. Tapi tidak usah dikirim, dihafalkan saja. Untuk apa? Untuk memudahkan kita ketika mengerjakan soal satuan panjang. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung menghitung saja ya, Mbak Mas ya. Menghitung panjang. Oke. Nah, Bu Devi punya banyak soal. Bentar, ada berapa orang yang ikut hari ini? Ada 17. Oke, ada 14 ya yang ikut ya. Oke, Bu Novi. Absen lagi. Ada 14 yang ikut tadi. Ada 14 yang ikut. Siapa saja? Yang belum dipanggil nanti bilang ya Mbak Mas ya. Mbak Ayu ada? Ada, Bu. Mbak Tasya? Ada, Bu. Salin? Ada, Bu. Mbak Latifah? Ada, Bu. Mbak Kadel? Ada, Bu. Mbak Afila? Ada, Bu. Isel? Ada, Bu. Stefanus Rizky? Ada, Bu. Mbak Alifa? Ada, Bu. Mas Dixia? Ada, Bu. Ada yang belum Bu Novi panggil? Saya, Bu. Siapa? Bu. Siapa? Mas Tristan. Mas Tristan. Terus siapa lagi? Mas Nio, Bu. Yo. Terus siapa lagi? Mas Ahmad. Mas Ahmad. Oke. Oke, tambah Mas Tristan, Mas Nio, dan juga Mas Ahmad ya. Jadi 14 orang. Nah, di sini Bu Novi sudah menyiapkan 10 soal. Bu Novi tambah lagi 4 soal lagi. Oke, Bu Novi tambah 4 soal lagi. Di sini ya. Nomor 11. Nah, oke, Bu Novi sudah bagi. Oh, tadi nomor 1 sesuai nomor urut saja ya, Mbak Mas ya mengerjakannya. Di sini nanti Bu Novi berikan masing-masing 1 soal. Tugas kalian menyelesaikan soal ini ya, Mbak Mas ya. Ini Bu Novi berikan tuh 5 menit, 10 menit, 5 menit saja. Kita bahas bersama juga. Oke, yang mengerjakan nomor 1 dikerjakan di buku dulu ya, Mbak Mas ya. Nomor 1 Mbak Ayu. Nomor 2 dikerjakan Mbak Tata. Nomor 3 dikerjakan Mbak Selin. Nomor 4 dikerjakan Mas Ardi. Nomor 5 dikerjakan Mbak Latifah. Nomor 6 dikerjakan Mbak Kana. Nomor 7 dikerjakan Mbak Afila. Nomor 8 dikerjakan Mbak Gisel. Nomor 9 dikerjakan Mas Stefanus Rizky. Nomor 10. Suaranya. Suaranya nggak jelas? Iya, Bu. Oke, nanti Bu Novi tulis di sini saja ya.
Nomor 11 dikerjakan Mas Diksio, nomor 12 dikerjakan Mas Tristan, nomor 13 dikerjakan Mas Nio, nomor 14 Mas Ahmad. Ditulis dulu di sini. Sebentar ya. Bu, tadi saya nomor berapa, Bu? Oke, Bu Novi tulis di sini ya, Mas Mbak ya. Oh, ini tidak bisa kecil. Sebentar ya, Bu Novi perkecil dulu. Oke. Kalau begini kelihatan tidak, Mbak? Aduh, kelihatan tidak, Mbak Mas? Kelihatan, Bu. Terlalu kecil enggak? Nah, segini ya. Oke, segini saja. Oke, nomor 1. Tadi Bu Novi tulis di sini ya. Nomor 1, Mbak Ayu. Nomor 2. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Oh, suaranya Bu, tadi di keluar sendiri. Oh, keluar sendiri. Iya. Mbak. Yang keluar sendiri, Mbak. Nomor 4, Mas Ardi. Gimana? Caranya ini. Seperti kemarin ya, Mbak Mas ya. Kalau tidak bisa, nanti kita hitung bersama. Kurang jelas, Bu. Apanya? Suaranya? Gambarnya itu loh, Bu. Oh, gambarnya. Nah, nanti ya. Buku juga ada. Buku Bu, aku Mbak Alifah tadi panggil. Gimana, Mbak Alifah? Belum dipanggil karena tadi bisa keluar sendiri. Sendiri. Oh, sendiri. Oke. Nah, ini ya. Udah tulis di sini ya. Ya, Bu. Ya, jadi yang mengerjakan ini sesuai. Sebentar. Sesuai nomor urutnya. Nomor 8. Ya, Ya. Tiga belas. Nomor 8. Mas Rizky. Nomor 10. Mbak Alifah. Nomor 11. Mas Diksio. 12. Mas Tristan. 13. Mas Nio. 14. Mas Oke, soalnya ini ya, Mbak Mas ya. Untuk nomor 11 dan 13, bentar ya. Boleh langsung mengerjakan sekarang ya, Mbak Mas ya. Nomornya dan juga Bu, soalnya. nomor 6-nya hilang. Nomor berapa? 6.
Nomor 6. Oh iya, nomor 6-nya hilang ya. Mbak Kana ya, nomor 6 ya. Nomor 6, Mbak Kana. 23. Bu Mofi, Ya, boleh bisa jawab belum? boleh ditulis dulu di bukunya ya, Mbak. Mbak Ayu. Boleh dijawab sekarang ya. Ditulis di buku masing-masing. Sesuai nomornya ya. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Oke. Yang lain sudah selesai belum? Yuk, Sudah. dikerjakan dulu. Kecuali yang 11 ya, Belum, Bu. belum ditulis ya. Iya, belum perlu ditulis. Sebentar. 17. Yuk, ditulis sekarang. Sudah boleh dikerjakan. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Yuk, yang lain dikerjakan terlebih dahulu. Nomor 1 sudah selesai, Mbak Ayu. Sudah, Bu. Udah. Oke, kita bahas dari nomor 1 ya. Sebentar, adakah yang belum Bu Novi panggil? Sudah semua? Sudah semua dapat soal? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, ya dikerjakan dulu. Oke, sambil kita bahas soal nomor 1 ya, Mas ya. Dimulai dari nomor 1. Yang lain tetap mengerjakan soal masing-masing tidak? Kita kerjakan nomor 1. Nomor 1, soalnya 16 kilometer. Kita ubah ke apa ini? Kilometer kita ubah ke? Meter. Ya, kilometer kita ubah ke meter. Nah, kira-kira naik atau turun ya kilometer ke meter itu? Naik. Naik. Turun. Turun. Turun ya, karena dari kilometer ke meter itu turun. Turun berapa, Mbak Mas? 1. 3. Ya, 3. turun 3. Turun 3. Oke, jadi nomor 1, 16 km sama dengan 16 dikali 1, nolnya 3. Karena turun 3. Jadi 1000 ya. 16 dikali 1000. Berapa jawabannya? 16.000. 16.000 meter. Jawabannya Mbak Ayu berapa? 16.000. Oke, sama ya. Betul jawabannya 16.000. Oke, betul Mbak Ayu. Yuk nomor 2, Mbak Tasya sudah selesai? Sudah, Bu.
Dah, oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Sebentar. Sebentar dulu. Oke, nomor 2. Ada yang menulis jawaban nomor 1 dulu? Boleh? Jawaban nomor 1 boleh ditulis dulu. Kalau mau ditulis. Kalau sudah tahu, tidak apa-apa, tidak ditulis. Oke, sudah selesai menulisnya? Sudah selesai belum? Nomor 1? Sudah? Oke, kita lanjutkan nomor 2 ya, Mbak Mas ya. Oke, nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. 2 kilometer diubah ke sentimeter. Kok malah jadi Suaranya garis? putus. Suaranya putus-putus? Mbak Mas? Iya. Iya. Yang lain? Putus-putus tidak? Suaranya? Oh, tidak? Oh, mungkin sinyalnya ya, Mbak ya? Sinyalnya. Oke, nah 2 kilometer. Ini titik ya. 2 kilometer ke sentimeter. Berarti dari kilometer ke sentimeter. Naik atau turun, Mbak? Turun. Iya. Turun berapa? 5. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 dikali 1. Nolnya berapa tadi? Turun berapa tadi? 5. Berarti 6, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa nih? 100.000 ya, Mbak Mas ya. 100.000. Nah, 2 dikali 100.000 berapa? 200.000. 200.000. Iya, betul. 200.000 sentimeter. Jadi 2 kilometer itu sama dengan 200.000 sentimeter. Jawaban Mbak Tasya tadi berapa, Mbak Tasya? 200.000. Betul ya, Mbak Tasya ya. Ini yang lain boleh ditulis ya. Oke, untuk nomor 3 sampai nomor 14 sudah selesai semua, Mbak Mas? Mengerjakannya? Sudah. Oke, sip. Ada yang belum selesai? Yang belum selesai? Ada? Saya tuh. Mbak Latifah. Oh iya, Mas Ahmad. Ya, ditulis dulu. Dicari dulu jawabannya ya. Nomor 10 Kita berapa? gimana, Mas? Mas Rizky? Pertanyaan nomor 10 berapa, Bu? Pertanyaan nomor 10. Pertanyaan nomor 10 dikerjakan Mbak Alifa, Mas. Mas Rizky. Mas Rizky nomor 9. Ini ya soalnya ya. Soalnya ini yang di atas. 1.600. Oke, kalau Mbak Latifah tadi nomor berapa? Nomor 5 ya? 9.
Latifah ya. Oke. 9 toh, tak kira 10. Oh, tadi ada tulisannya loh. Belum jelas ya? Sebentar, Bu Novi perkecil lagi ya. Biar kelihatan tulisannya. Nah, oke. Kelihatan, Mbak Mas? 600. Kelihatan enggak? Aku toh DM. Oke, nomor 3, Mbak Seli. Selesai? Sudah. Oke, sudah ya, Mbak Seli ya. Oke, udah. Yang nomor 2 sudah ditulis semua belum? Sudah, Bu. Ya. Nomor 2 dihapus boleh ya. Nomor 2 Bu Novi hapus dulu. Untuk mengerjakan nomor 3. Dulu. Sebentar ya, azan dulu ya. Oke, 5 dekameter. 5 dekameter di sini ya. 5 dekameter ke desimeter. Nah, turun atau naik ini, Mbak Mas? Betul ya, Turun. Turun. turun ya. Oke, sebentar diperbesar dulu. Nah, biar kelihatan. Turun ya, turun berapa? 2. Turun 2. Oke, betul. Kalau turun berarti dikali atau dibagi? Kali. Dikali. Dikali. 5 dikali turun berapa tadi? 2. Berapa? 2. Berarti nolnya 2. 1, 2. 5 dikali 100. 5 dikali 100 berapa? 500. 500 desimeter. Oke, jawabannya Mbak Seli tadi berapa, Mbak Seli? 500. 500 desimeter ya. Oke, betul jawabannya. Betul ya.
jawabannya. Oke, yang mau ditulis dulu ya. Oke, kita sudah selesai. Oke, kita Sudah, lanjutkan. Bu. Kita lanjutkan satu soal lagi ya, Mbak Mas ya. Karena sudah jam 3. Untuk yang lainnya tetap kita cocokkan besok hari Senin ya. Besok hari Senin kita lanjutkan untuk nomor 5 sampai nomor 14 kalau cukup waktunya. Oke. Nomor 4 Mas Ardi. Mas Ardi sudah selesai belum? Mas Ardi. Mas Ardi sudah keluar atau belum? Mas Ardi sudah selesai belum mengerjakannya? Nomor 4. Halo, Mas Ardi. Mas Ardi tidak ada? Kalau begitu kita lompat saja ya. Mbak Latifah sudah selesai belum Mbak Latifah? Sudah, Bu. Udah, kita cocokkan punya Mbak Latifah dulu ya. Mbak Latifah nomor 5. Dihapus dulu. Nomor 5. Nah, nomor 5, 23 cm ke milimeter. Sentimeter. Di sini. Milimeter di mana? Di bawahnya ya, Mbak Mas ya. Berarti naik atau turun? Turun. Turun. Turun berapa? 1. Satu, ya betul. Berarti 23. Kalau turun dikali atau dibagi? Dikali. Dikali ya. Kalau turun dikali. Kalau kekali itu pasti turun dulu ya. Oke, dikali 1. Nah, nolnya berapa? Turun 1 berarti nolnya berapa? 1. 1. Iya, jadi 23 dikali 10. 23 dikali 10 berapa? 230. Iya, betul. 230 milimeter. Milimeter ya. Oke, Mbak Latifah jawabnya berapa? 230. 230 juga ya. Betul. Berarti jawabannya jawaban nomor 5 230 milimeter. Yuk yang mau ditulis dulu. Untuk nomor 4 6 sampai 14 kita cocokkan besok ya Mbak Mas ya. Kita ketemu lagi di hari Senin. Iya, Bu. Oke, tapi tetap dikerjakan ya. Yang tadi dapat bagian ini tetap dikerjakan. Oke, ditulis dulu. Sudah selesai nulisnya? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah semua ya. Oke, PR-nya untuk yang belum dicocokkan nomor 4, nomor 6 sampai nomor 14 kita cocokkan di pertemuan selanjutnya di hari Senin ya, Mbak Mas ya. Dikerjakan jangan lupa. Sudah ditulis semua ya soalnya ya? Soal masing-masing. Iya, Bu. Sudah. Ya, sudah ya. Soal masing-masing tidak perlu semuanya. Masing-masing dulu. Oke, kita lanjutkan besok ya Mbak Mas ya. Apakah untuk hari ini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Oke, kalau kita Tidak, Bu. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya di Senin ya Mbak Mas ya. Untuk itu Bu Novi tutup untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Bu Novi tutup untuk pembelajaran hari ini, kita apa dulu Mbak Mas? Berdoa. Ya, betul. Nah, tadi berdoanya kita dipimpin oleh Mbak
Kana. Berarti sekarang juga dipimpin oleh Mbak Kana lagi. Ya Mbak Kana dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita Pelajaran. di pelajaran ini berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Mbak Kana. Terima kasih semuanya sudah mengikuti Google Meet hari ini ya Mbak Mas ya. Kita ketemu lagi besok di hari Senin. Jamnya kita menunggu keputusan bersama ya Mbak Mas ya. Oke, sekian yang dapat Bu Novi sampaikan. Kurang lebihnya Bu Novi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, selamat sore. Sore, Bu. Sore.